Renungan kita malam ini adalah urusan orang-orang yang telah Allah jadikan amanat bagi kita. Kita diamanati anak-anak. Pandang anak-anak Anda saat ini. Anak-anak Anda. Jika ada orang tidak punya anak, ingat, kalau orang enggak punya anak, dia tidak akan masuk neraka karena anak. Tapi banyak orang masuk neraka karena anak. Banyak orang masuk neraka karena anak. Maka dari itu, waspadalah urusan anak. Jadilah Anda orang yang punya pangkat tinggi di hadapan Allah di surga nanti karena anak. Maka tolong pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta, dan sadari anak-anak itu adalah amanat, bukan sekadar nikmat, tapi itu amanat dari Allah. Amanat dari Allah. Dan semua orang merindukan adanya anak, akan tapi ada banyak orang merindukan anak, cuman kerinduannya bukan karena Allah, sehingga dia pun tidak peduli cara mendidik anak, sehingga anak itu menjadikan dia tersiksa dan sengsara. Bahkan kadang kesengsaraan bukan saja di dunia, tapi juga bukan saja di akhirat, di dunia juga sudah merasakan. Maka tolong pandang anak dengan kasih sayang dan serius mendidik anak, memperhatikan anak. Kalau seorang hamba salah dalam mendidik anaknya, ketahuilah anak menjadikan sebab orang tua masuk neraka. Bahkan kadang siksa itu bukan hanya di akhirat, di dunia sudah ditemukan siksa dari anak. Orang tua sudah tua, orang tua sudah mulai lemah, anak tidak ngerti berbakti, yang ada hanya marah-marah. Kemudian barangkali orang tuanya pun diasingkan, diungsikan, dijauhkan dari kehidupannya karena merasa tidak nyaman dengan orang tuanya. Hati-hati, di dunia sudah diperlakukan semacam itu karena kita salah mendidik, karena anak tidak kenal Allah. Bahkan mungkin diam-diam anak itu sudah dari dulu mengharap kapan bapak mati biar tokonya pindah kepada dia, tanahnya pindah kepada dia. Karena apa? Salah mendidik anak. Maka sangat rugi kalau seorang ibu melahirkan anak tidak jadikan anak-anak ahli surga. Sebab kalau anak masuk neraka, dia akan nyeret bapak ibunya. Dia akan berkata, ya Allah, aku masuk neraka begini karena bapak ibuku salah mendidikku. Maka orang tua diseret ke neraka juga. Maka kami sampaikan, yang tidak punya anak, Anda tidak akan masuk neraka karena anak. Tapi ingat, yang punya anak, banyak punya anak tapi masuk neraka. Tapi jadilah Anda orang yang punya anak masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Mari kita pelan-pelan merenungi anak-anak kita. Anda boleh merindukan anak Anda menjadi seorang jenderal, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang dokter, bukan dilarang. Bahkan hal-hal semacam itu termasuk bisa saja menjadi fardu ain. Fardu kifayah dulu bisa saja menjadi fardu ain. Mungkin negara memerlukan pejuang-pejuang, sudah kurang, maka wajib anak Anda menjadi pejuang, menjadi tentara, menjadi apa, atau menjadi seorang dokter. Di tempat itu sudah pada nggak ada dokter, anak Anda bisa belajar kedokteran. Yang semula fardu kifayah menjadi fardu ain, kewajiban. Jadi menjadi dokter, insinyur, hal yang baik. Kalau seandainya dokter-dokter adalah orang yang khusyuk seperti anak-anak Anda yang jadi dokter itu, insinyurnya di negeri ini adalah orang-orang yang lembut hati, penuh kasih cinta Allah seperti anak-anak Anda, beres negara ini. Jika pada akhirnya nanti developer yang ada, kontraktor yang ada adalah orang-orang yang seperti anak-anak Anda tadi itu, yang takut kepada Allah, beres semuanya. Jadi ilmu dunia bukan ilmu yang harus dijauhi, akan tapi bagaimana anak kita di saat mengambil ilmu dunia tersebut. Jadi kami mulai dari yang urusan dunia. Intinya jangan sampai anak kita jauh dari Allah. Anak kita boleh jadi dokter, insinyur dan seterusnya, kami sampaikan boleh jadi itu semuanya, tapi yang nomor satu adalah dia harus kenal Allah. Dengan siapa dia belajar agamanya, dekat dengan ustadz siapa dia. Nah, kita ini harus peduli dalam urusan ini. Banyak orang tua tuh masya Allah, lihat kasih sayangnya kepada anak, tidak tahu, bahkan bisa diukur, dangkal sekali.
masih kalah kasih sayangnya dengan toko dan dagangannya. Banyak yang dagangannya jauh lebih bernilai daripada anaknya. Itu si bapak itu yang mau dagang, dia mau buka toko di daerah Tegal atau Brebes atau di Semarang atau di mana, mau buka toko saja, dia survei tokonya 4 kali 5 kali, dilihat strategis atau tidak, ini tempatnya bagus atau tidak, aman atau tidak, kira-kira bakal pas pembeli bisa badang enggak, dan seterusnya. Dia bolak-balik tanya orang, kira-kira gimana toko gini. Wah, Masya Allah. Tapi jujur hari ini mungkin anaknya kuliah di negeri, di tempat yang jauh di sana, tidak pernah tahu kos-kosannya kayak apa, dengan siapa dia bergaul. Coba, ini perlu kejujuran. Ini anak kita harus jauh lebih mahal daripada barang dagangan, ya Allah. Kita perlu tahu anak kita itu sekolahnya di mana. Boleh ngambil ilmu kedokteran, boleh, akan tapi lingkungannya harus benar. Kita mungkin kalau bertanya hanya bertanya masih tinggal berapa, masih adakah uang munak, uang jajanmu masih ada atau tidak. Kita rindu bahasanya yang kita tanyakan kepada anak kita adalah, sudah tahajudan semalam sayang, ngaji Quranmu berapa juz? Perbincangan yang terjadi antara ayah dengan anak, ibu dengan anak adalah selalu nuansanya nuansa rohani, nuansa agama, dan itu penting kita budayakan di dalam kehidupan kita. Tolong kita serius mendidik anak-anak kita. Anda bayangin saja deh kalau Anda punya anak, tiba-tiba anak Anda seorang dokter, ya mungkin spesialis, bahkan ahli bedah mungkin, kemudian di saat dia harus mengoperasi pasien yang perlu waktu 6 jam sampai 8 jam, setelah keluar dia sambil tarik nafas, kemudian sambil kipas-kipas di luar, lalu ketemu dengan ibunya sambil berkata, Umi selesai sudah operasi, terus 5 juz tadi saya menyelesaikan, 8 juz, 2 juz saya sambil membaca Al-Quran. Allah, dan tidak akan melaksanakan operasi kecuali punya air wudhu, dan dia akan mengerti mana yang haram, tidak tamak urusan uang haram. Kalau mungkin dia seorang yang dioperasi perempuan, mungkin masuk wilayah tertentu dan masih ada temannya dokter yang perempuan, dia akan menyerahkan karena dia tahu takut kepada Allah, bukan hanya ngejar, wah ini bagian saya, ini kalau saya lepas gak dapat duit, gak ada itu semuanya nanti. Itulah anak-anak Anda yang wajahnya selalu basah dengan air wudhu. Lihat, di tasnya selalu ada mushaf, setiap kapan berhenti ada waktu kosong baca Al-Quran. Kami tidak bicara tentang santri dulu, ini kita bicarain di luar. Anda bisa menjadi orang hebat, orang baik di luar, tapi kenalkan Allah. Harus Anda kenalkan Allah. Kalau tidak, Anda akan rugi. Anda akan rugi. Dia hanya tahu pekerjaan, hanya tahu uang, hanya tahu kesenangan diri, sehingga tidak tahu apa yang menjadikan sebab orang tuanya bahagia. Naudzubillah. Mungkin banyak orang punya anak tidak sholat tapi tidak pernah peduli. Dan memang pendidikan agama itu jadi murah hari ini, padahal belajar agama itu nggak susah. Belajar wudhu itu nggak gampang, lebih sulit belajar matematik. Saya selalu sampaikan, belajar matematik, fisika dan sebagainya itu motivasinya apa coba? Ngapalin rumus tuh nggak jelas. Apa keindahannya waktu ngapalin rumus-rumus matematik? Tapi kalau bicara sholat, Anda punya iman, ada pahala, ada surga dan sebagainya. Tapi orang bisa pinter matematik, tapi kenapa belajar sholat hanya perlu 1 jam 2 jam saja, nggak mau serius gitu. Permasalahan tidak pernah kita arahkan. Belajar ilmu dunia, ilmu kedokteran, bulatnya luar biasa kan, begitu, lihat berjilid-jilid bukunya, lihat. Akan tapi kenapa kok tidak kita arahkan anak kita untuk mengambil waktu sebentar saja untuk belajar ilmu agama. Belajar fikih tidak susah, belajar fikih bersuci. Kalau ada anak-anak cerdas nggak perlu waktu lama. Cuman permasalahannya apa? Orang tuanya banyak yang bebel, tidak pernah mengarahkan ke sana. Dari kecil tidak diarahkan ke sana. Dan itu bukan Anda. Saya menyebut orang tua yang bebel. Kalau Anda insya Allah cerdas semuanya. Jangan sampai anak Anda Masya Allah sukses dunia, tapi ternyata sengsara di akhirat. Apakah ada kira-kira orang yang beriman berkata begini, wahai anakku, yang penting kamu itu menjadi orang sukses di dunia, biarpun setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada atau tidak? Gak ada orang ngomong begitu. Akan tapi perilaku orang-orang saat ini kayak begitu. Nggak ngomong dengan lesannya, tapi perilakunya ngomong begitu. Buktinya apa? Tuh dia. Kalau sudah urusan pendidikan dunia, dia bisa membiayai ratusan ribu, puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta untuk ilmu dunia.
Tapi giliran urusan ilmu akhirat, coba kalau ilmu dunia dia bayar kursus bisa berapa banyak? Puluhan ribu, jutaan bahkan mungkin. Akan tapi kalau sudah urusan agama jadi murah. Kadang madrasah diniyah saja suruh bayar sumbangan 10.000 katanya kemahalan, sebelahnya ada yang gratis. Kenapa kok mahal? Bayar uang gedung waktu kuliah puluhan juta, ternyata menghidupkan madrasah di kampungnya saja tidak mau, hanya puluhan ribu barangkali. Mestinya kalau orang sedar belajar ilmu agama, kalau saya bisa biaya anak saya puluhan juta, maka belajar ilmu agama harus lebih dari itu. Dari rasa inilah yang menjadikan anak kita sukses. Anda merasa penting urusan akhirat, maka akan menjadikan anak Anda sukses di akhirat. Anda harus merasa penting. Guru-guru yang mengajari anak-anak Anda urusan ilmu agama harus Anda perhatikan bahwasanya dia menghantarkan keselamatan anak-anak Anda. Ya, yang belajar ilmu dunia ya karena niatnya baik akan menjadi ilmu akhirat, ilmu kedokteran, ilmu apapun. Akan tapi ketahuilah kalau ilmu agama jelas urusannya urusan agama. Maka tolonglah dari orang tua dulu yang sadar akan makna kedekatan kepada Allah, mendekatkan anak kita kepada Allah, pentingnya anak kita dengan Allah dimulai dari dini. Hamba Allah, jangan sampai kita hanya sibuk membiayai anak kita untuk pendidikan dunia, tapi lupa pendidikan akhirat. Cuman kadang permasalahannya apa? Anak saya tidak bisa diarahkan, susah. Kita harus banyak istighfar kalau begitu. Karena anak itu pada tetap anak, kurang kita biasakan dari dini. Kalau kita misalnya mendidik anak kita untuk punya cita-cita untuk jadi seorang dokter misalnya, harus kita biasakan dari kecil untuk senang tentang dunia kesehatan. Bahkan mulai dari kecil pun sudah pakai alat-alat kesehatan, mulai dari macam-macam. Coba aja dibikin mainan-mainannya sudah ada kesehatan. Karena apa? Sang ayah ibu merindukan anak jadi dokter, sehingga sang anak itu pengen jadi dokter. Mau jadi apa sang jadi dokter? Anak kecil jangan ngomong begitu dari kecil. Jadi bisa diperkenalkan dengan kebaikan dari dini. Dan harus kita mulai anak-anak kita. Sampai di saat mereka berkembang, ketahuilah bahasanya menjadi rindu ilmu kedokteran. Ilmu agama juga sama. Nah, kita kenalkan dengan orang-orang soleh. Dia harus kenal baginda Nabi SAW. Kenal wanita solehah namanya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Wanita solehah Khadijah Al-Kubra. Wanita solehah Siti Aisyah dan seterusnya. Orang-orang hebat seperti Umar bin Abdul Aziz. Kalau anak kita seorang pebisnis harus kenal bagaimana Abdurrahman bin Auf. Maka itu dan seterusnya kita kenalkan dengan tokoh-tokoh. Akan tapi ada sebagian orang anaknya tidak pernah kenal kebaikan, kenalnya Robocop. Robocop masih ada ya? Robocop. Kita mengenalkan anak kita itu penting, yang ringan, yang indah. Membiasakan dari dini. Ayo kita kenalkan sampai nanti menjadi seorang insinyur, dokter dan sebagainya, ada yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya, itulah anak Anda. Seorang insinyur yang sangat jujur, nggak akan dia makan aspal, nggak akan dia makan semen, nggak akan makan ini kalau dapat proyek-proyek negara, nggak ada, dia akan jujur. Karena itu anak-anak Anda, itu yang kami rindukan. Maka tolong peduli urusan anak-anak, kenalkan kepada Allah, rindukan kepada Allah, hai hamba Allah. Jangan sampai ada gambaran begini, ada orang mau masuk surga karena dia ahli tahajud dia. Ahli tahajud, ahli ibadah, Masya Allah ibadahnya banyak, ibaratnya hendak mau masuk surga. Ada yang menyeru, wahai malaikat, jangan boleh masuk orang tua itu, orang-orang itu ke surga. Lalu ditanya kenapa? Dia adalah bapak ibuku. Loh kenapa? Dialah yang menjadikan saya masuk neraka. Dia rajin ibadah, rajin tahajud, puasa, haji, umroh, tapi tidak peduli urusanku sampai aku masuk neraka. Masukkan ke neraka, dicebur ke neraka itu orang tua. Padahal dia ahli ibadah, bicara sujud, tahajud. Yuk kita sadar, nggak usah Anda lihat anaknya orang ya. Anda tidak perlu lihat anaknya orang lain, nggak perlu, anak Anda sendiri. Akan tapi ada lagi kisah bahwasanya ada orang masuk neraka tiba-tiba disuruh masuk surga. Kenapa? Ada yang menyeru. Ada ahli surga yang mengatakan, wahai malaikat tolong angkat orang itu ke surga. Siapa dia? Dia adalah bapak ibuku.
bapak ibunya nggak bener, bapak ibunya perilakunya kurang baik, tapi niatnya bener, pokoknya anaknya harus bener, anaknya harus bener. Sehingga apa? Biarpun bapak ibunya nggak bener, anaknya diajar ilmu agama, dikenalkan kepada Allah sampai masuk surga. Rupanya anak yang menyeru agar bapak ibunya yang di neraka tadi diangkat ke surga, dan dikabul lalu diangkat ke surga. Heboh ahli neraka kan begitu, diangkat ke surga. Makanya sekarang ada pilihan buat anda ini, kira-kira anda pilih yang mana? Pengen mau masuk surga, kecebur ke neraka? Mau masuk surga nggak jadi, langsung kecebur ke neraka, atau ke neraka dulu baru masuk surga? Kalau saya nggak mau juga dua-duanya, saya pengennya masuk surga bareng-bareng sama anak, ya kan? Makanya kalau sudah anda ini sudah merindukan anak kepada kebaikan, anak anda sekolahkan di sekolah yang di situ ada agamanya, mulai menutup aurat dengan rapi, kenal sholat dengan baik dan seterusnya, anda sebagai orang tua ikut berubah dong. Sebab kadang-kadang ada ibu-ibu yang aneh banget ini, ibu-ibu yang aneh, anaknya bener tuh malah dimarahin. Jadi maksudnya anaknya masuk surga, dianya juga nggak pengen segera nyusul ke surga, pengennya nyebur ke neraka dulu baru nanti diselamatin sama anak. Iya, kalau nolong anaknya nanti, karena kurang ikhlas gak nyambung nanti. Bahkan mungkin kita ngeliat pemandangan unik, ya pemandangan unik, tapi kan bukan anda semuanya. Anaknya mau sekolah ke TK Islam atau SD Islam, Masya Allah, dandanan anaknya Masya Allah, pakai baju yang rapi menutup aurat, ibunya pakai baju tidur nganterin sekolah. Coba ini masuk, ini kan membingungkan ini. Mestinya kan ngerti anaknya begini, aku harus tahu dong. Sampai anaknya ngomong, mama pakai baju yang bagus dong ma. Sampai anaknya ngomong, ah diam kamu banyak ngomong, digituin malah. Kita harus siap dengan perubahan yang ada pada anak kita. Ayo kita pikirkan anak kita. Kemudian baik, kita akan melangkah. Ada orang yang berkata begini, ini kan dari nol, anak-anak yang dari kecil kita arahkan. Mungkin Anda berkata, oh ya anak saya sudah terlanjur susah, nggak bisa diarahkan. Nah ini pertanyaan banyak ini. Akan tapi sebelumnya untuk menjawab pertanyaan ini, kita kasih mukadimah dulu. Alhamdulillah ya, hari ini sudah banyak sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Agama, tentunya agama dengan akidah yang benar, ya hamba Allah, bukan asal agama ternyata anaknya menjadi perusak nanti. Atas nama agama juga banyak yang menyusupkan pemikiran-pemikiran yang salah. Agama yang benar dengan akidah yang benar. Dan juga sekarang juga banyak, mohon maaf, masalah lingkungan, mohon maaf, lingkungan. Anda harus curiga dengan lingkungan di hari ini. Pergaulan hari ini di luar, urusan anak. Di rumah anak nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Semoga Allah menjaga anak anda biarpun tidak di pondok pesantren. Kami tidak bicara tentang pondok pesantren dulu, bicara keadaan di rumah. Begitu membahayakannya urusan handphone, internet dan sebagainya. Anda masih ingat bahwasanya anda yang seumur kami lah, atau lebih tua sedikit, bahkan lebih tahu bagaimana keadaan zaman masa kecil kita. Lihat apa yang ada. Televisi itu hanya TVRI saja, TVRI saja. Lihat apa yang bahaya dari TVRI, nggak ada. Paling bahaya adalah katanya ada, itu katanya saja, kita tidak punya televisi di rumah ya, katanya nggak bisa nonton film akhir pekan, katanya kalau kita secara ya nanti album minggu begitu ya, pernah dengar yang ya? Kalau sudah senyum mesti tua anda tuh, anda senyum album minggu, paling ada yang dikit Ria Jenaka begitu ya. Apa lagi ya, gitu aja. Kalau mencapir masih ingat kan, yang senyum-senyum sudah tua anda, berarti sudah punya anak banyak, sudah punya cucu itu. Coba keadaan zaman itu masih aman, yang punya televisi hanya Pak Lurah. Kalau pengen berwarna dikasih kaca tambahan yang berwarna karena pelangi begitu, masih ingat itu. Kadang listriknya mati pakai aki, kalau sudah akinya mulai habis tinggal mengecil layarnya, kan begitu. Subhanallah, itu masih aman negara zaman itu, keadaan nggak ada godaan-godaan. Godaan paling bahaya adalah tiba-tiba ada satu orang membawa alat-alat masuk ke lapangan, namanya layar tancap ya. Itu saja yang paling merusak, menggoda zaman itu. Tidak tahu tuh amal jelek mengalir kepada yang mengadakan itu kira-kira. Yang rusak anak-anak kena layar tancap. Itu pun filmnya bukan film yang aneh-aneh, paling silat ya, apa silat Jaka siapa ya, Jaka Sembung, wadah ngerti nih ini.
Baik, mohon maaf, ini adalah kisah zaman dulu. Ada nggak ada film-film aneh-aneh yang ini, masya Allah. Mohon maaf, ini maksud kami apa? Zaman itu zaman aman. Hari ini lihat di kocak anak-anak itu apa yang ada di dalam handphonenya. Dia melihat gambar macam-macam yang tidak pantas dilihat sekalipun. Hari ini mengerikan. Anda jangan cuek urusan handphone, urusan alat elektronik, harus ada kontrol. Sampai kami sampaikan, hei ayah, jika Anda di rumah dengan putri Anda atau anak laki-laki Anda, jika Anda menemani dia dalam browsing internet, itu jauh lebih bagus daripada Anda melakukan sholat sunnah. Hari ini ya, Anda harus punya aturan di rumah Anda. Jangan dibebaskan sebebas-bebasnya. Itu anak Anda itu mahal, itu jangan mau dirusak oleh musuh-musuh dengan handphone yang Anda berikan, dengan laptop yang Anda berikan. Jangan Anda berikan senjata untuk membunuh dirinya sendiri. Kita harus sadar, hamba Allah, kita perlu sadar. Biarpun di balik kesadaran ini ada nyesel, iya saya nggak bisa, nanti ada solusinya nanti. Yang penting Anda sadar dulu kalau itu bahaya. Jangan cuek. Ada orang tua latah elektronik, bahkan sekolah-sekolah latah elektronik. Dia belum tahu seharusnya, belum waktunya sudah sekolah action gaya. Jadi anak-anak kalau tidak punya ini, apalagi apalagi baru-baru ini diuji oleh Allah dengan istilah ujian-ujian pandemi ini, sehingga anak sudah ngerti dunia internet lebih dalam lagi daripada sebelumnya. Yang dulu nggak pernah tahu sekarang jadi tahu, membawa bekas yang tidak baik sampai hari ini urusan ini. Sisi lain ada nilai positif, tentunya ujian itu pasti ada nilai positifnya, tapi sisi lain anak-anak yang tidak pernah kenal dunia itu menjadi kenal. Nah, artinya apa, hai hamba Allah, Anda harus waspada. Sudah, jangan bicara tentang anaknya orang, anak Anda saja dulu sekarang. Bagaimana urusan anak Anda? Susahnya melepas tangannya dari handphone kan? Berapa banyak berapa alangkah seringnya Anda dicuekin anak Anda gara-gara dia megang handphone. Nyuci piring nggak kira mau, nyapu ntar dulu mah, sampai lupa dia. Bapak ibunya nyuci sendiri. Masya Allah. Anda harus paham bahwasanya zaman ini zaman mengerikan. Kemudian apa? Ya, kami tawarkan pesantren adalah salah satu cara hari ini, tapi tidak semua harus masuk pondok pesantren. Kalau bisa, sekarang pesantren bisa, banyak pesantren mengantarkan anak-anak bisa jadi dokter, insinyur, banyak, lingkungannya aman. Coba Anda kalau di pesantren jam 3 malam, jam 4 sudah bangun untuk melakukan sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Suatu ketika di pondok ada orang datang, di pondok kan adzannya 2 kali kalau malam, adzan untuk bangunkan tahajud, kemudian adzan subuh. Rupanya dia bangun waktu adzan tahajud, pergi ke masjid, nunggu kok tidak sholat, tidak lama kemudian ada adzan lagi. Kaget, loh kok ada adzan lagi? Iya, adzan apa yang pertama? Adzan tahajud, itu adzan bangun. Adzan malam, adzan kan 2, Nabi dulu begitu, adzan. Terus sekarang subuh, kaget, nangis dia. Anak-anak kecil sudah bangun jam begitu, lalu dia nangis. Aku punya anak bangunin subuh, aku bangunin untuk sholat subuh, susahnya setengah mati di rumah. Setiap hari bangunin subuh susahnya setengah mati. Bagaimana anak-anak ini yang ada di pondok? Nah, kalau sudah di tempat mulia itu, lihat dia akan dapatkan pahala terus orang tuanya dengan hal yang semacam ini. Dia bisa jadi insinyur hebat, bisa dokter hebat. Ini diantaranya lingkungan pesantren hari ini harus menjadi lingkungan yang betul-betul harapan saat ini. Karena apa? Kalau di pondok pesantren Anda tidak, tentunya pondok pesantren yang ada rambu-rambunya dong. Kalau sudah putra-putri Anda di pondok pesantren, waktu belajarnya full banyak dia. Tapi kalau di rumah, masya Allah, bibiknya datang, tidak mungkin dia diam, harus nyapa bi. Kalau tidak jadi anak kuper, dipikir anak sombong dan seterusnya. Lapar sedikit beli bakso 1 jam, keluar, nanti ikut ibunya belanja, main dulu dan sebagainya. Temennya nyamperin, banyak habis. Belum lagi kalau dia suka iseng. Tapi kalau di tempat mulia seperti pesantren, maka banyak waktunya untuk kemuliaan, untuk belajar, zikirnya untuk orang tuanya, ngajinya untuk orang tuanya. Maka rindukan anak-anak Anda dari dini ke dunia pesantren. Ini tawaran pertama, karena di lingkungan di luar sungguh sangat luar biasa. Ada seorang sahabat kita, seorang ustadz ini, karena istrinya penghafal Quran dan dia seorang ustadz yang memang bagus cara mendidiknya, dia berjanji, anak saya mau saya dididik di rumah saja, nggak pakai mondok deh. Umur 11 tahun sudah menghafal 9 juz dan belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Umur 11 tahun. Suatu ketika di bulan kayak begini, di bulan Ramadan, ini kisahnya, Allah yarham, sudah meninggal dia. Kami ceritakan 3 tahun yang lalu, belum meninggal nih. Baru meninggal. Ceritanya di bulan Ramadan, dia cerita itu tiba-tiba mulai menitikkan air mata. Saya cerita,
cerita tentang anaknya di bulan Ramadan, dia pulang dari ngajar naik sepeda motor masuk gang, rumahnya kan di kota ada gang-gang begitu, melihat anaknya lari, anaknya lari dengan temannya. Ngapain lari? Lari anak kecil kan tidak bisa action yang menyembunyikan, jadi ketahuan kalau dia menyembunyikan sesuatu, kelihatan bohong ini, larinya ada sesuatu ini. Ditunggu sama bapaknya di rumah, pulang dia. Dari mana kau? Sekolah Pak? Iya, dari mana tadi kelihatan? Ngomong, jangan bohong, kalau bohong abah marah. Maaf bah, ke rumah tetangga, temen yang di tangga. Ngapain di sana? Masak mie, siang hari Ramadan masak mie. Jadi di rumah puasa, keluar masak mie, diajak temennya. Terus apa lagi? Nggak bisa jawab. Apa lagi? Tak panggil temanmu, tak tanya, kalau kamu bohong abah marah. Nggak bisa. Akhirnya sang anak ngomong, nonton bah. Nonton apa? Nonton bah. Cerita. Waktu cerita Ustadz itu nangis. Rupanya salah satu dari 5 kawannya itu punya ibu kerja di luar, sehingga ngirimi alat-alat, kerjanya latah, ngirim alat elektronik dan sebagainya, sehingga dia punya handphone yang lumayan bagus lah, karena ibunya belinya di luar negeri sana, kerja di luar. Handphone rupanya apa, dia sudah ngerti apa namanya, internet. Anak seumur itu nonton yang tidak pantas ditonton oleh orang tua, nonton film kotor. Sang ayah nangis ngomong ini, nangis. Jadi rupanya anak itu, anak kecil sudah nonton begini gara-gara satu yang punya, yang 4 nggak punya. Sebetulnya mula-mula nggak pengen nonton, tapi umur 11 tuh mulai puber, dia mulai ngerti itu, di saat ditemani lap itu pengen, dia pengen begitu. Hari ini begitu akan dirusak, begitu mudah dirusak hari ini dengan tontonan yang semacam itu. Apalagi kalau punya sendiri-sendiri, punya kamar sendiri, apalagi orang tuanya kaya, dikunci kamar, mau ngapain di kamar? Hayo nonton film kotor. Sang ayah nangis lalu bersumpah, demi Allah aku tidak percaya dengan lingkunganku saat ini. Sok kemarin pengen biar saya didik sendiri, saya akan bisa didik sendiri, jebol oleh temannya, jebol oleh kawannya. Maka Anda harus waspada. Mohon maaf, kami tidak mengatakan anak Anda harus di pondok, tapi Anda harus waspada urusan semacam ini. Harus Anda dekat dengan anak-anak Anda, diskusi yang baik dengan anak-anak Anda, hantarkan anak Anda kepada kemuliaan. Baik, ini adalah contoh bahwa saya di luar mengerikan sekali hari ini. Dan alhamdulillah sekarang itu orang berbondong-bondong untuk tinggal di pondok pesantren. Kalau dulu kan kesannya pondok pesantren hanya untuk orang-orang yang orang-orang nggak mampu, fakir. Oh tidak, sekarang orang-orang yang berduit pengen anaknya di pondok. Dia ngerti, saya pengen anak saya juga sukses melanjutkan bisnis saya, tapi dia juga bener agamanya dong, bahkan berani bayar mahal katanya. Artinya kita harus punya kesadaran dari sisi ini, sisi bahwasanya anak kita harus selamat, anak kita harus selamat. Ya Allah, tolong peduli tentang urusan anak-anak kita, jangan latah tentang alat elektronik. Biasanya dia adalah, kalau bahasa lain, dia mulai punya sesuatu, anaknya langsung fasih action lagi, dipikir kalau sudah bikin handphone, laptop langsung jadi kaya raya gitu actionnya. Ini action gaya saja, padahal anak belum perlu dengan itu semuanya. Yang jelas Anda harus waspada tentang anak Anda. Kemudian pesantren adalah tawaran pertama. Yang kedua, yang penting dia kenal dengan pondok pesantren. Oke, mungkin anak Anda tidak di pondok pesantren, mungkin Anda pernah dengar informasi juga ada pesantren begini-begini. Ya jangan dipilih pesantren yang aneh begitu dong, kan banyak pesantren yang benar. Itu ada pesantren yang ngatur karena pendidiknya ada sebagian yang mungkin kurang serius, jadi kepleset. Kita perlu pesantren yang benar. Baik, mungkin anak-anak Anda belum bisa masuk pondok pesantren jasadnya. Nah sekarang saya masuk ini babnya, masukkan hati mereka ke pondok. Ini loh wahai hamba Allah, ini yang sering dilupakan. Mungkin jasad anak Anda tidak bisa masuk pondok pesantren, akan tapi hati anak-anak Anda rindukan ke pondok pesantren. Ini makna yang harus Anda pahami. Bagaimana memasukkan hatinya ke pondok pesantren? Kenalkan hati mereka ke pondok pesantren, bukan dengan pengenalan akalnya, tapi hatinya ikatkan. Contoh, Anda mungkin senang bersedekah. Kalau Anda tidak senang bersedekah, bingung contohnya. Anda sedang berderma ke pondok pesantren, jangan dengan diri Anda sendiri, libatkan lewat rekening. Nak, abah akan kirim uang ke kamu sayang ya. Berapa? 2 juta. Loh kok banyak bah? 2 juta, kemudian setelah masuk rekeningmu, kamu keluarkan, berikan ke pondok situ, biar kamu dapat pahala sayang.
terus setiap bulan, sehingga hatinya semakin kenal. Ada apa sih dengan pondok kok abah selalu ngirim begitu? Yang ngirim dia. Dan niatin nak itu sedekahmu nak, biar Allah menjagamu nak. Diingatkan janji Allah, kalau kau ngurusi orang baik, kau akan dibaikin, dijadikan baik oleh Allah. Lihat, kemudian setelah itu kita mungkin kita ajari, coba dari uang sakumu kau keluarkan sendiri bagaimana, kita ajari. Atau kalau sudah sampai di rumah sayang, antarkan ini beras ke pondok, ke madrasah samping rumah itu. Sayang, ada uang, kirim ke masjid sana. Masukkan hatinya ke tempat-tempat mulia. Mungkin dia kuliah di tempat yang jauh, diajari, sayang tolong lihat, adakah madrasah di sana yang perlu dibantu, coba kau lihat. Kau keluar, niat karena Allah, diajari begitu terus hatinya. Anda ajari kemuliaan, dia nyambung hatinya dikit-dikit dengan pesantren, sehingga dia di waktu perjalanan dia lihat, bah, di sana ada satu madrasah kayaknya perlu dibantu. Hebat, sudah hidup hatinya. Maksudnya apa? Siapkan kalau tiba-tiba anak Anda menjadi kaya raya, supaya tidak menjadi kaya raya ahli neraka, tapi kaya raya ahli surga. Karena apa? Sudah kenal kemuliaan. Jadi dokter kenal kemuliaan nanti. Jadi masukkan hati anak-anak Anda ke pondok pesantren. Hatinya, jadi yang tidak bisa menolak, Anda harus lewat rekening dia, bismillah, dan kejujuran harus Anda jujur. Jangan sampai diembat juga, sudah masuk rekeningnya, bilang abahnya iya, kemudian dimakan. Enggak, kita harus pantau dengan benar. Ini diantaranya, ya, kita bawa hati anak-anak kita kepada kemuliaan. Ada lagi yang terakhir. Aduh, anak saya boro-boro suruh begitu, nggak bisa diajak ngomong gitu, bejat, badung, bandel, sudah keluar. Maka sebetulnya di dalam silsilah mendidik anak itu panjang, tidak hanya 1 jam. Silsilah mendidik anak itu panjang, mulai anak sebelum lahir, setelah anak dilahirkan, setelah anak mulai bertutur kata, setelah anak mulai berpikir, setelah anak mulai dewasa. Beda mendidik anak dewasa sama sebelum. Di saat anak sudah mulai ada kecenderungan, karena setiap dewasa pasti ada cenderungan kepada lawan jenis dan seterusnya. Sampai terakhir mendidik anak di saat dia melanggar itu bagaimana? Jadi harus serius mendidik anak. Ini singkat saja. Terakhir, oke lah, anak sudah badung, bandel dan seterusnya. Bagaimana didik anak saya? Kalau saya ingatkan dia ngangkat suara lebih tinggi dari suara saya. Berat orang tua. Oke. Kita urusan dengan Allah yang Maha Kasih. Pegangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bagi yang punya anak, semoga bukan Anda semuanya. Bagi yang punya anak jauh dari Allah, susah diajak kepada kebaikan, sudah terlanjur salah. Ingat, bagi punya anak yang seperti ini, ingat hadis Nabi, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau dia sibuk ngurusi anaknya hamba Allah. Maka ayo kami ajak Anda semuanya untuk mengurusi anak-anak hamba Allah, peduli kepada yatim, fakir, atau khususnya kalau pengen terarah pesantren misalnya, madrasah diniyah di kampung-kampung, dengan rizki halal Anda hidupkan madrasah diniyah. Lalu niatkan, ya Allah, janjimu melalui lisan kasihmu Nabi Muhammad, kalau kami nolong anaknya orang, kau akan tolong anak kami. Anda sambil bersedekah kebaca wajah anak-anak Anda yang badung bandel itu, bukan anak Anda ya, saya tidak memisahkan Anda. Ada seorang ngasih sedekah ke tempat-tempat, diingat, ya Allah, anakku ya Allah, anakku ya Allah. Terus lihat, Allah tidak akan biarkan Anda tiba-tiba akan dikagetkan karena anak Anda tiba-tiba menghadap kepada Anda dengan kelembutannya. Atau sampai menikah, sukses bisnisnya, tiba-tiba datang, abah, saya ingin ikut abah bantu-bantu pondok, abah, saya ingin. Inilah penting. Jadi kalau memang ada orang punya anak badung bandel, ketahuilah, serahkan kepada Allah dengan cara, tolonglah anak-anak hamba Allah, pedulilah Anda kepada anak-anak hamba Allah, maka ketahuilah Allah akan menjaga anak-anak Anda. Adapun yang terakhir ini berlaku kepada anak yang baik juga. Misalnya anaknya sudah baik, Anda bantu pondok pesantren, semakin mudah dibaikin anak Anda. Maka dari itu kami ajak untuk semuanya, biarpun mungkin anak Anda tidak di pondok pesantren, bahkan mungkin ada yang badung bandel, tapi Anda jangan jauh dari kemuliaan. Bantu anak-anak hamba Allah. Makanya kita punya proyek macam-macam. Proyek menyelamatkan umat bukan saja sekolah. Sekolah itu pondok pesantren yang selamat, seolah-olah yang sekolah saja. Tidak. Kami libatkan Anda bergabung. Makanya pesantren Al-Bahjah itu tidak ada, kita sampaikan, kita tidak menerima bantuan dari negara, bukan karena kita mengatakan duit negara itu haram. Oh tidak, kami sengaja tidak menerima bantuan dari negara. Pertama, kita itu harus bantu negara, biarkan diambil negara,
misalnya termasuk dana bos dan sebagainya tidak kita ambil. Anda harus tahu itu. Kenapa? Diniati, saya punya niat semenjak itu ikut bantu negara deh, jadi tidak gampang ambil dana bos. Satu. Yang kedua, saya ingin menggugah hati hamba-hamba Allah untuk menghidupkan pondok pesantren. Sebab kalau sudah saya dapat bantuan dari negara 50 miliar, nggak ada yang mau bantu setelah itu. Sayang dong anak hamba-hamba Allah nggak bantu saya, nggak ikut berjuang dengan kami. Coba Anda oh Al-Bahjah dapat bantuan 100 miliar, wah kempes semuanya ini koceknya, kan sudah dapat bantuan. Oh tidak, kita tidak menerima bantuan bukan karena kita mengatakan dana itu haram. Kenapa? Karena saya rindu yang dikocek Anda, ya hamba Allah. Saya rindu yang dikocek Anda agar ada niatkan untuk anak-anak Anda. Itu yang saya rindukan. Dan alhamdulillah berbondong-bondong orang untuk itu. Lihat bangunan terus berjalan. Dari mana itu? Bukan dari duit negara, dari kocek hamba-hamba Allah. Itu yang kami rindukan. Maka yang menghadiri majelis malam ini, saya ingin rindu kocek Anda. Dan Anda tidak usah menghubungkan dengan dana negara, nggak akan kita ambil nanti. Tapi dari gaji Anda, rizki Anda, uang Anda, keluarkan dan niatkan untuk anak-anak Anda. Baik anak Anda yang badung atau anak Anda yang baik, maka ketahuilah janji Allah, Allah akan menolong Anda insya Allah. Bismillah, jangan ragu. Al-Bahjah punya program banyak, program keselamatan umat, keselamatan anak-anak kita. Pesantren ada, media ada, dan pesantren ada di mana-mana. Sekarang saya tanyakan, Anda punya apa? Ayo berikan untuk kebaikan dan niatkan untuk anak-anak Anda insya Allah. Ini saya bisa kami sampaikan malam ini. Semoga Allah menjadikan kita orang tua yang bahagia dengan anak-anak, dan anak-anak kita menjadi ahli surga, dan semoga kelak kita kumpul di surga bersama anak kita dan orang tua kita, bersama guru kita dan murid-murid kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.